Jadi pada bagian ini kita akan mempelajari pattern recognition atau object recognition. Kita akan lihat maksudnya apa sih recognition ini. Jadi misalkan saya berikan Anda gambar seperti ini. Istilah recognition di sini apa aja sih yang Anda recognize di dalam gambar ini? Boleh dong ditulis. Yang kita ingin buat agar komputer bisa meniru kita, itu adalah agar dia bisa mengenali pattern yang sama dengan yang dilihat oleh manusia. Pattern itu adalah sesuatu yang berulang, sesuatu yang reguler. Arrangement of descriptors. Jadi misalkan contohnya di sini, yang sebelah kiri ini adalah sound wave ya, atau gelombang suara. Ada keteraturan di situ, ada pattern di situ yang berulang untuk hal yang sama. Begitu pula dengan yang kanan ini, facial expression. Contohnya ya, ini saya berangkat dari sinyal yang agak abstrak, kita masuk ke gambar. Contohnya di kanan, coba kita lihat, ada pattern yang sama loh. Ini dua orang yang berbeda ya, deret atas dan deret bawah. Tetapi ada pattern yang berulang ketika orang tersenyum. Ketika orangnya tersenyum misalnya, berarti yang kolom ini ya. Ketika dia senang. Jadi ada pattern yang mirip walaupun bendanya tidak sama persis. Tetapi mereka sama-sama seperti ini misalkan. Mulutnya terbuka, tersenyum. Kalau yang ini alisnya sama-sama berbentuk, saya nggak bisa describe, kayak gini lah ya gitu misalnya. Dan pattern-pattern itulah yang kita ingin tangkap agar komputer juga bisa mengerti apa yang kita lihat. Nah, karena komputer itu tidak punya knowledge base yang sama dengan manusia, tidak punya konteks yang sama dengan otak manusia, kita harus memberikan dia suatu deskriptor, biasanya yang bersifat kuantitatif ya, supaya bisa dihitung. Jadi itu apa sih deskriptor yang bisa kita pakai untuk menceritakan kepada komputer, ini orang lagi senang, ini kucing. Nah iya, fitur-fitur yang sudah kita bahas pada jam pertama tadi. Untuk menceritakan objek tersebut, kita perlu mendeskripsikan dia dengan menggunakan fitur. Contohnya ya, misalkan saya punya gambar kayak gini, saya memutuskan, karena saya lagi menggunakan handcrafted feature, saya memutuskan bahwa saya mau pakai histogramnya sebagai deskriptor. Agar bisa dipahami oleh komputer, maka saya perlu menerjemahkan dia menjadi suatu feature vector. Contohnya di sini distribusi frekuensinya. Contoh ya, distribusi frekuensinya 8, 7, dan seterusnya. Dan inilah deskriptor yang digunakan oleh si komputer untuk mengenali objek yang sedang kita kasih tahu ke dia. Harapannya bahwa itu ada pattern, di situ ada pola. Jadi selama saya memberikan gambar kucing, harusnya polanya sama. Nah, saya harus mencari fitur yang paling tepat yang memiliki pola tersebut. Jadi untuk konteks mengenali pattern tersebut, harapan kita satu kategori itu adalah objek yang memiliki properti yang sama atau pattern yang sama. Contohnya kalau saya punya gambar-gambar kayak gini dan saya menggunakan, misalkan saya gunakan warna, maka harusnya dalam satu kategori itu properti warnanya mirip. Dan untuk mengelompokkan gambar-gambar yang ada di sini, saya bisa menggunakan dua approach. Mencari pattern class yang tepat untuk dikelompokkan. Saya bisa gunakan approach yang unsupervised, yaitu menggunakan clustering. Dan saya juga bisa menggunakan yang supervised, yaitu classification. Nah, tentunya bedanya adalah yang clustering tidak. Unsupervised itu artinya saya hanya kelompokkan. Pokoknya mirip saya satukan. Saya nggak predefine dia labelnya apa. Dan kita kelompokkan ke dalam yang dinamakan pattern clusters. Kalau yang classification, saya sudah assign dari awal setiap gambar itu, ini masuk ke kelas 1, kelas 2, dan seterusnya. Saya udah predefine label-labelnya. Dan di situ saya punya suatu representatif yang mana, pokoknya saya tahu bahwa kelas A ini atau kelas 1 tadi itu patternnya seperti apa. Dan saya mau mematchingkan setiap gambar yang saya terima ke dalam kelas yang sesuai. Dan di sini saya mengelompokkannya menjadi pattern classes. Sesuai namanya, unsupervised tidak dibantu oleh humans, tidak diberi label ya, tidak diberi label oleh humans. Yang perlu diberikan kepada algoritma hanyalah ada berapa kelompok yang ingin saya buat. Saya pengennya bikin berapa kelompok.
Apakah mau saya bagi menjadi 3? Apakah saya mau menjadikan dia jadi 2 dan seterusnya. Oke. Jadi sebagai ilustrasi ya, saya akan bahas secara singkat saja clustering algorithm yang saya rasa mungkin Anda semua sudah pernah lihat sebelumnya, yaitu K-means clustering. K itu adalah jumlah cluster yang kita mau ya. Jadi kalau 4 means ya berarti saya punya 4 cluster, 4 means. Secara iteratif, algoritmanya berusaha, saya belum record lagi ya. Oh, sudah. Jadi secara iteratif, algoritmanya berusaha meng-assign data point ke kelompok tertentu based on mean of the features. Jadi misalkan saya tahu ada 2 cluster, maaf. Lalu saya tentukan dari awal, oh ini mean-nya, ini adalah mean cluster 1 dan mean cluster 2. Secara random saya pilih yang ini dan yang ini. Kemudian untuk setiap data point, misalkan yang ini ya, misalkan yang ini dulu, misalkan yang ini mau saya kelompokkan. Jadi yang saya lakukan adalah mengukur jarak dari dia ke 2 mean tadi. Oh ternyata dia lebih dekat ke mean kedua dalam kasus ini. Oke, kalau begitu saya akan that's the wrong word. Saya akan clusterkan dia bersama dengan mean 2. Kemudian mean 2-nya akan saya pindahkan ke sebagai rata-rata dari kedua data hasilnya. Dan seterusnya sehingga stabil. Jadi semua data point sudah terkelompokkan ke dalam either mean 1 atau mean 2 di sini. Lalu saya akan mendapatkan 2 buah cluster yang terkelompok. Tentu saja nggak cuma K-means clustering ya, clustering method yang bisa saya gunakan, tetapi saya bisa gunakan banyak sekali metode lainnya yang nggak akan dibahas dengan detail di sini. Ada K-means, ada mean shift, ada dbScan dan seterusnya. Banyak banget. Tetapi yang ingin menjadi sorotan saya adalah bahwa di sini tadinya nggak saya tentukan dari awal labelnya. Saya ingin mengelompokkan hanya berdasarkan informasi data point yang saya punya. Nah, lawannya, well, not really lawannya sih, tapi sebagai kontras, kita juga punya yang dinamakan klasifikasi. Tadi sudah kita establish kalau classification itu adalah proses yang supervised. Supervised itu artinya dibantu oleh user, diberikan informasi oleh manusia. Jadi kalau dari sini saya punya gambar-gambar tadi, kalau saya cluster kan saya asal ini saya mau bikin 3 cluster lalu dia akan hitung sendiri pakai min-minnya. Tetapi kalau ini saya punya kategori dari awal. Contohnya kategori forest, kategori desert dan kategori city. Dari mana saya bisa lakukan itu? Ya saya harus berangkat dengan label. Saya perlu label. Saya perlu tahu untuk setiap gambar itu tuh harusnya dia masuk ke kelompok yang mana. Saya bukan membiarkan dia berkumpul dengan yang mirip-mirip saja, tapi saya ingin memberikan label, oh dia adalah desert, dia adalah city, dan seterusnya. Sebagai contoh lain, misalkan di sini saya ingin melakukan klasifikasi gambar-gambar yang ada di layar saya ini. Secara duluan sebelum saya mulai, saya udah menentukan, oh saya mau ngebagi menjadi buah, burung, daun, dan ikan. Itu sudah ditentukan dari awal. Jadi untuk setiap data point yang saya punya di sini akan saya klasifikasikan ke salah satu kelas tersebut. Mau betul mau salah, dia akan di-assign label, salah satu label dari yang ada di situ. Dan di sini yang terjadi kita perlu label yang tepat untuk setiap gambar akan kita labelkan menjadi salah satunya. Jadi misalkan objek ini masuk saya labelin menjadi buah. Nah, berikutnya ini juga buah. Kalau fitur yang saya pakai tidak tepat, bisa saja nanti ikan ini juga jadi buah, bisa saja terlabel. Tetapi yang jelas dia akan mendapatkan salah satu label. Nah, bagaimana caranya supaya saya bisa melakukan klasifikasi yang tepat? Saya harus cukup banyak label dan saya harus cukup banyak contoh. Saya harus punya contoh yang banyak. Saya butuh data yang banyak. Mohon diingat kedua hal ini ya. Saya butuh label dan saya butuh data. Karena kita akan kembali kepada poin ini di slide yang kemudian. Beberapa metode classification yang banyak yang bisa dipakai ada K-nearest neighbor yang kurang lebih pakai berapa banyak tetangga terdekat. Ada juga support vector machine, mungkin Anda sudah pernah pelajari. Kemudian ada juga neural networks.
dan banyak sekali yang lainnya. Kita nggak akan bahas ya satu persatu materi yang ada, classifier yang ada, karena karena merupakan ranahnya mata kuliah lain juga, dan juga bahwa saya akan membahas dengan lebih detail mengenai neural networks pada khususnya di materi computer vision, deep learning for computer vision, dan banyak sekali di luar sana. Oke, sekarang saya punya classifier nih. Sekarang saya punya classifier, lalu saya ingin ukur, sebaik apa sih saya bisa membedakan anjing dan kucing, sebaik apa sih saya bisa membedakan anggur dan pear misalkan. Nah, untuk mengukur hasil klasifikasi saya, hasil pengelompokan saya, kita punya banyak kriteria yang bisa digunakan sebagai evaluator. Mungkin antara semua ini yang mungkin Anda sudah tahu dan ya tahulah ya, yaitu adalah akurasi. Karena seakurat apakah yang pengelompokan yang terjadi, seberapa seringkah model saya dengan tepat mengelompokkan jeruk menjadi jeruk, errornya seberapa besar. Nah, itu cukup masuk akal ya. Saya rasa Anda semua mengerti konsepnya. Jadi itu akan dibahas belakangan, kita akan bahas yang lain-lainnya terlebih dahulu. Nah, seringkali ini ada ini ya. Yang pertama itu speed. Mana kayak tadi sudah seperti komentarin ya, fiturnya banyak pasti jadinya komputasi lebih tinggi. Di sini ada trade off. Saya mau akurat tapi perlu waktu yang panjang, atau saya mau lebih cepat tapi akurasi saya mungkin tidak terlalu bagus. Ketika kita melakukan riset, misalkan Anda melakukan skripsi, tentu saja biasanya, saya bilang biasanya tidak selalu ya, kita lebih fokus ke akurasi. Speednya nggak masalah lah, kan namanya penelitian. Tetapi ketika kita membuat sistem betulan, nih Anda masuk perusahaan, pasti mereka peduli berapa lama nih, real time nggak nih hasil yang saya dapatkan. Itu penting. Lalu yang kedua, robustness. Seberapa generalize, seberapa mudah beradaptasinya classifier kita. Jadi kalau saya pakai data yang beda-beda, apakah akurasi yang bisa saya peroleh, performa yang bisa saya peroleh kurang lebih sama? Tentu saja ideal seandainya saya punya model yang bisa diaplikasikan kepada training set yang beda-beda atau data yang beda-beda juga. Karena data saya jadi robust, bisa kok saya dikasih ke data yang lain masih bisa. Berarti ini adalah model yang baik. Sedangkan kalau saya cuma bisa spesifik banget nih buat mengenali antara wajah si Randy dan wajahnya Rian misalnya, itu tentu tidak ideal ketika saya ingin implementasikan kepada sistem yang lebih besar. Begitu pula dengan noise, apakah dia robust terhadap noise? Kalau fotonya agak buram dikit masih bisa mengenali nggak wajahnya? Dan seterusnya. Ini yang dinamakan robustness. Kemudian scalability, ini Pak terutama ketika machine learning model kita mau diimplementasikan ke real system. Nah, bisa di-scale nggak? Biasanya ketika kita melakukan riset, data yang kita pakai biasanya masih agak kecil ya, masih spesifik. Bisa nggak kalau misalnya saya mau scale ke dalam dataset yang sangat besar, ke dalam data yang beribu-ribu, bisa nggak? Ini juga kaitannya dengan speed juga ya, dan cost. Lalu interpretability, mungkin Anda pernah dengar ya, ada istilah ya belakangan ini explainable AI. Nah, walaupun classification itu dilakukan oleh mesin, jadi bisa ada argumen bahwa ya udah nggak usah dipikirin lah, udah dikerjain sama mesin. Tetapi kita juga ingin sebagai user, kita nggak mau kalah pintar dari model kita kan. Kita juga ingin hasil klasifikasi itu bisa dimanfaatkan oleh kita juga untuk menginterpretasikan dan mengerti data yang kita pakai. Sehingga juga penting dalam konteks tertentu bagaimana manusia bisa mengerti atau menceritakan, menginterpretasikan yang dilakukan oleh model tersebut. Jadi jangan selalu diserahkan kepada mesin. Oke, jadi 4 kriteria tadi adalah yang oftentimes overlooked ketika kita melakukan riset. Nah, yang ini nggak mungkin, biasanya nggak pernah terlupakan ya. Ini adalah akurasi. Nah, seperti biasa, akurasi itu kita harus hitung dengan menggunakan testing set. Apa itu testing set? Bukan yang dipakai training ya.
Jadi kalau saya melatih model saya menggunakan 100 foto itu nggak ikutan ke dalam testing set. Dan di sini adalah set of data yang sama, tapi tidak tanpa label. Kita coba lihat dia bisa diklasifikasikan dengan tepat atau tidak. Jangan lupa bahwa datanya harus berbeda. Dan tentu saja akurasi atau recognition rate cukup jelas ya. Banyak berapa yang correct dibagi jumlah tes data kali 100%. Cukup straightforward. Tetapi untuk evaluasi yang lebih menyeluruh, ada baiknya kita lakukan cross-validation. Mungkin Anda juga sudah pernah pelajari di mata kuliah lain. Jadi misalkan saya punya K-fold, misalnya di sini 5 fold gitu ya. Saya pisah-pisahkan menjadi training dan testing secara terpisah. Jadi misalnya ini yang 4 bagian ini training, 1 bagian ini testing, lalu saya hitung akurasinya, lalu saya ubah lagi yang ini testing, yang sisanya training, lalu saya ubah lagi, saya hitung lagi akurasinya di setiap fold, kemudian saya rata-ratakan. Dan ini biasanya akan memberikan kita gambaran yang lebih menyeluruh tentang performa model kita. Jadi nggak cuma spesifik kepada testing set saja. Oke, sekarang saya udah hitung akurasi kan tadi ya. Hitung akurasi kan tadi cukup gampang. Berapa banyak yang betul dibagi semua testing data dikali 100%. Saya tahu, oh model saya 80% akurasinya. Oh model saya 90% akurasinya. Tetapi kadang-kadang kita perlu tahu error apa sih yang terjadi. Apakah yang tadinya, misalkan saya sedang mengklasifikasikan data X-ray positif COVID atau tidak. Apakah saya lebih sering kalau pas error, kalau sekedar tahu akurasi 90%, saya nggak tahu 10% itu apa yang terjadi. Yang ingin saya hitung, ada yang kadang-kadang perlu saya tahu, oh apakah X-ray yang positif sering dikategorikan sebagai COVID atau X-ray yang COVID sering dikategorikan sebagai non-COVID. Yang mana nih type errornya yang saya dapatkan? Ini pengulangan ya, di kuliah statistik juga sudah pernah keluar istilah-istilah ini, true negative, false positive, dan true positive. Dan untuk hasil suatu model klasifikasi, kita dapat selain sekedar menampilkan akurasi, kita juga dapat menampilkan confusion matrix yang dapat kita gunakan untuk menghitung presisi atau precision dan juga recall. Di dalam dunia kedokteran ini juga sering dikenali sebagai sensitivitas dan saya nggak pernah bisa nyebut nih kata ini nih, sensitivity dan specificity. Ya itulah. Jadi itu adalah istilah yang sering digunakan di dalam kedokteran. Dan kalau saya sudah bisa menghitung precision dan recall, dari situ kita juga bisa menghitung F-score ataupun akurasi yang tadi sudah pernah kita bahas. Jadi ini hubungannya dengan soal kuis yang tadi ya, bahwa untuk presisi yang diperhitungkan itu adalah true positive dan false positive. Nah, untuk contoh yang ini yang cuma true positive, false positive adalah ketika kita ingin melakukan klasifikasi biner, yes, no, COVID atau tidak, gitu doang. Tetapi tentu saja klasifikasi itu ada yang jauh lebih banyak kelasnya ya, dan kita juga dapat menghitung confusion matrix, confusion matrix yang lebih kompleks dengan jumlah kelas yang jauh lebih banyak. Sama kita ingin melihat performanya per kelas. Oke, sekarang saya sudah punya classifier saya udah tahu gimana cara saya bisa hitung evaluasinya. Saya tahu, oh ternyata akurasi saya kok jelek ya. Ada nggak ya caranya yang bisa saya lakukan untuk meningkatkan performa classifier saya? Nah, ini ada banyak ya trik-trik yang bisa dilakukan untuk meningkatkan akurasi. Saya beri ilustrasi seperti ini. Saya lagi ngajarin anak saya, ini telepon. Mungkin kalau nggak tahu nih, kalau Anda semua masih tahu nggak ya kalau ini telepon, kayak ini telepon zaman dulu ya. Saya nggak tahu nih, mahasiswa sekarang masih tahu nggak ya kalau itu telepon. Nah, saya mau ngajarin nih, ini nih telepon loh. Gimana caranya supaya saya tuh bisa meyakinkan kamu sehingga kamu mengerti bahwa ini adalah telepon. Supaya kamu yakin, saya bisa berikan sampel, saya kasih contoh yang banyak. Ini analoginya dengan training data. Ini telepon, nggak cuma satu, tapi saya kasih tahu ini juga telepon, ini juga telepon, ini juga telepon, ini juga telepon.
Saya berikan training data yang cukup beragam, yang cukup banyak untuk meyakinkan anak bahwa ini adalah telepon. Mungkin proses yang terjadi di dalam kepala itu adalah, oh ini kalau telepon ada pencetannya, ada receiver-nya, ada kabelnya gitu. Dia akan mempelajari sendiri apa sih yang make up a phone. Oke, jadi dia akan memperhatikan fitur-fiturnya, apa sih yang ada di dalam telepon. Nah, supaya anak saya ya benar-benar bisa tahu ya bahwa itu telepon, ya saya bilang kalau dia bagus, oh pinter, bagus, appreciation. Tapi kalau salah, bukan, punishment. Nggak dipukul ya, kita nggak boleh mukul anak ya sekarang ya, tapi kita beri punishment. Oh bukan, ini bukan telepon. Dan actually itu sama persis yang dilakukan ketika kita ngetrain classifier kita. Kita beri dia contoh yang banyak, kita berikan data yang banyak, dan kita beri appreciation, kita kasih reward kalau correct, dan kita kasih punishment ketika dia tidak benar klasifikasinya. Dari mana kita bisa tahu bahwa dia benar-benar mengerti secara akurat? Inilah yang dinamakan supervised learning, karena kita ngasih tahu, kita kasih feedback setiap kali dia korek, kita kasih jempol, ketika dia tidak korek kita kasih jempol bawah. Jadi dia tahu bahwa dia salah atau bukan. Oke, kalau gitu tadi katanya saya harus kasih contoh yang banyak. Seberapa banyak sih data yang perlu kita kasih untuk contoh? Nyebelin sih kalau saya bilang gitu, tapi secukupnya. Jawaban yang paling tepat adalah secukupnya. Kalau kebanyakan data, saya bisa overfitting. Tapi solusinya gampang. Kalau data saya kebanyakan ya udah hapus aja deh kebanyakan. Tetapi gimana kalau data saya terlalu sedikit? Saya nggak cukup untuk training model saya karena data saya terlalu dikit. Solusi saya apa? Kalau kebanyakan tinggal hapus. Kalau kedikitan apa yang bisa saya lakukan? Saya bisa melakukan data augmentation. Saya kasih note biasanya untuk deep machine learning models. Ini sangat sering digunakan karena as you know deep learning models perlu contoh yang banyak sekali. Saya katakan banyak sekali untuk mendapatkan status yang stabil. Karena kita sedang bicara dalam konteks gambar apa sih? Gambar tuh bisa diapain sih sehingga dapat diaugmentasi untuk melatih suatu model? Ya bisa saya putar-putar lah ya, flip, bisa saya rotasikan, bisa saya crop yang berbeda, bisa saya dilasi, bisa saya skalain, bisa saya translasikan, dan juga bisa saya tambahkan noise-nya. Kelihatan ya, ini clear, ini ada noise-nya, ini ada noise-nya. Dan semua augmentasi ini akan membantu si model untuk benar-benar untuk mereinforce, ini benda apa, dia akan lebih tahu dengan lebih banyak. Note terakhir, ada satu manipulasi, augmentasi yang terakhir, ada satu augmentasi yang juga bisa digunakan, tetapi harus hati-hati. Kita juga bisa melakukan manipulasi warna dengan catatan bahwa saat ini tidak warna yang digunakan sebagai fitur. Jadi contohnya kayak gini nih, saya bisa mengutak-atik warnanya juga boleh, asalkan yang sedang dipakai untuk klasifikasi bukan warna. Kalau yang lagi dipakai warna ya kacau ya, begitu saya ubah-ubah warna. Oke, jadi sekarang saya sudah punya data yang cukup banyak. Tadi kan saya sudah katakan saya butuh data yang banyak, ini data saya sudah banyak. Nah, sekarang untuk membantu model saya mengenali ini, saya mungkin bisa spesifikasikan bagian mana sih yang sebaiknya kamu lihat gitu. Kalau misalnya anak kecil, saya bilang, coba tuh teleponnya ada bentuk ini kan, ada angka kan, sama kan, ini telepon juga. Kita gimana bisa melakukan itu untuk manusia gitu. Untuk manusia, untuk komputer, maaf. Ada cara yang bisa kita lakukan yaitu feature engineering. Nah, disitulah pentingnya adanya pemahaman terhadap datanya sendiri. Gimana sih caranya datanya itu bisa saya ubah, bukan data, fiturnya bisa saya seleksi sedemikian sehingga algoritma atau model saya lebih baik. Feature engineering itu is an art as well as a science. Nah, percayalah bahwa seperti yang tadi saya katakan. Nah, jadi ini juga perlu dilakukan. Kalau tadi sepanjang
jam pertama kita memperhatikan fitur itu raw aja. Oh, ini saya bikin color histogram. Oh, ini saya translate jadi Fourier transform. Itu raw apa adanya saya dapatkan. Tetapi sebetulnya fitur itu bisa saya kutak-atik. Saya misalnya punya color histogram, saya punya apa tadi tekstur dari Fourier transform. Saya mau pakai dua-duanya. Saya concat, buah kepanjangan. Saya lakukan dimensionality reduction. Jadi kombinasi dari semua fitur yang kita ketahui, kombinasi dari teknik-teknik seperti dimensionality reduction, seperti feature selection, itu bisa kita lakukan feature engineering, kita manipulasi sedemikian hingga saya dapatkan fitur akhir yang optimal. Saya kombinasi-kombinasikan. Kadang-kadang nggak cuma di concat, tetapi misalnya saya cari selisih. Misalnya saya punya fitur warna yang panjangnya 12 dimensi, saya punya fitur bentuk yang panjangnya juga 12 dimensi. Iseng, saya nggak mau concat, saya ambil selisihnya dari setiap dimensi. Boleh dilakukan, boleh saja. Ini semua kotak-katik ini, a lot of the time it's empirical ya, jadi try and error, nyatanya seperti itu. Dan ini adalah prosedur yang sangat penting, jauh lebih penting dari membuat modelnya sendiri. Nah, kalau saya bicara tentang fitur yang raw, lalu saya derive, lalu saya utak-atik seperti itu juga bisa dilakukan. Tetapi even better, ada yang dinamakan yang sudah saya sebut, ada sift dan surf, akan dibahas nanti ya di object detection, yang sudah lebih canggih mendeskripsikan objek, ataupun kalau kita mau angkat tangan dan tidak lagi memikirkannya, kita bisa juga serahkan kepada mesin. Perlu diingat bahwa kalau kita serahkan ke mesin, ya jatuhnya agak black box karena kita tidak, sampai sekarang belum ada yang bisa menceritakan dengan sangat persis apa yang terjadi di dalam machine learning model ketika dia lakukan ekstraksi fitur. Both of these akan dibahas lebih lanjut di materi selanjutnya, yang shift serve di object detection dan machine generated features akan dibahas di deep learning for computer vision.